Ya, halo. Kali ini saya akan bahas soal bahasa. Bahasa yang akan dibagi menjadi tiga, yaitu bahasa lisan, tulisan, dan tubuh. Oke, lanjut ke apa itu bahasa. Jadi setelah dicari, atau mungkin sekarang lagi terkenal ada ChatGPT ya, berdasarkan ChatGPT, bahasa itu adalah sistem komunikasi yang kompleks dan dinamis yang digunakan oleh manusia untuk berbagi ide, perasaan, pikiran, dan informasi. Bahasa terdiri dari simbol-simbol yang bisa berupa suara, gerakan, ataupun tulisan yang diatur menurut aturan-aturan tertentu untuk membentuk suatu makna. Kalau dari saya pribadi, bahasa itu adalah sarana untuk menyampaikan ide, perasaan, dan pikiran manusia dengan tujuan berkomunikasi antar sesama. Bahasa ini terdiri dari bahasa tulisan, lisan, dan tubuh. Berikut adalah pembagian bahasa menurut saya. Bahasa tulisan, yaitu bahasa yang disampaikan dengan aktivitas menulis dan ditangkap oleh orang lain melalui penglihatan atau perabaan. Di sini adalah yang dimaksud dengan bahasa tulisan bisa berupa tulisan menggunakan tinta, yang menggunakan media kertas, atau bahkan memakai suatu media seperti batu, atau mungkin untuk bahasa tulisan yang para saudara-saudara kita yang tunanetra yang membacanya dengan meraba. Lalu ada bahasa lisan. Bahasa lisan disampaikan dengan berbicara agar dipahami melalui pendengaran oleh penerimanya. Jadi bahasa lisan di sini sangat berbeda dengan bahasa tulisan, nanti akan saya jelaskan. Di sini menggunakan suatu instrumen atau anggota tubuh dari kita sebagai manusia tanpa adanya suatu media atau alat apapun itu. Dan sifatnya adalah nanti akan saya jelaskan, ini dia real time salah satunya. Dan tubuh, bahasa tubuh itu disampaikan melalui gerakan untuk dipahami oleh penglihatan oleh yang melihat, atau dengan gesture atau sentuhan, guncangan, dan lain sebagainya. Bahasa tubuh dan bahasa lisan tidak memerlukan alat atau media, sehingga mereka sifatnya itu pada dasarnya tidak permanen atau bisa dibilang abadi ya. Untuk bahasa tulisan menggunakan media yaitu seperti kertas, batu, daun, dan lain sebagainya, sehingga bisa dikatakan bahasa tulisan ini bersifat untuk jangka panjang dan bisa untuk di mana saja. Oke, kita lanjut. Karakteristik bahasa tulisan. Jadi ada beberapa, mungkin di sini saya rangkum ada 10 ya. Pertama, permanensi. Teks yang tertulis memiliki sifat permanen dalam bahasa tulisan. Jadi informasi yang disampaikannya dapat disimpan, diakses kembali, dan dikaji ulang di masa yang akan datang. Jadi dengan adanya karakteristik permanensi, ketika kita berbicara atau komunikasi dengan bahasa lisan dan bahasa tubuh, ketika lawan komunikasi kita itu tidak dapat menangkap maksud kita, mereka akan bertanya kembali, tapi tidak dengan bahasa tulisan. Mereka bisa melihat atau ya mengecek kembali dari tulisan-tulisan yang sebelumnya, yang mungkin mereka salah mengartikan atau terlewat dan sebagainya. Itulah keunggulannya dari bahasa tulisan yang bersifat permanensi. Jadi dapat disimpan, diakses kembali, dan dikaji ulang. Selanjutnya adalah formalitas. Bahasa tulisan cenderung lebih formal dan terstruktur daripada bahasa lisan, karena ini mencakup penggunaan tata bahasa yang lebih standar, pilihan kata yang lebih hati-hati, dan struktur kalimat yang lebih kompleks. Jadi di sini dibutuhkan kehati-hatian dalam penggunaan bahasa tulisan. Dibutuhkan standar dan struktur kalimat yang bisa memberikan konteks kepada para pembacanya. Karena berbeda dengan bahasa lisan dan tubuh, bahasa tulisan ini bersifat satu arah
dan tidak dibekali dengan komponen-komponen seperti kalau dalam bahasa lisan terdapat intonasi atau mimik wajah, penekanan, dan lain sebagainya. Jadi di bahasa tulisan adalah karakteristiknya formalitas. Bahasa lebih standar, pilihan kata lebih hati-hati, dan struktur kalimatnya lebih kompleks. Lalu ada kompleksitas. Karena tidak terbatas oleh kebutuhan untuk diproses secara real time, seperti dalam percakapan, bahasa tulisan seringkali lebih kompleks dalam hal sintaksis dan semantik. Jadi, memang ketika dalam memahami bahasa tulisan itu mungkin cenderung diperlukan waktu yang lebih lama dan bisa diulang-ulang dulu, dibaca berulang kali baru dapat apa yang dimaksud dalam tulisan tersebut. Lain hal dengan bahasa ya lisan dan tubuh yang bersifat real time. Nextnya ada perencanaan dan revisi. Jadi bahasa tulisan di sini adalah bahasa yang memungkinkan perencanaan yang lebih cermat dan terdapat revisi teksnya. Penulis dapat mengedit dan menyempurnakan pesan mereka sebelum teks tersebut dibaca oleh orang lain, atau yang biasa kita tahu seperti buku itu terdapat version-versionnya gitu. Jadi ketika kita sampaikan hasil-hasil yang sudah hasil tulisan kita, dilakukan pengecekan untuk dievaluasi apa-apa saja yang kurang, baru terdapat revisi-revisinya sebelum disampaikan kepada lawan komunikasi kita. Ataupun ketika sudah sampai kepada tangan-tangan lain yang akan mengonsumsi tulisan tersebut, dapat dilakukan juga revisi untuk memperbaiki apa yang salah atau apa yang masih kurang baik pada tulisan sebelumnya. Itulah bahasa tulisan. Jadi kita nggak bisa seperti bahasa lisan dan tubuh yang mana secara real time ketika ada kesalahan langsung direvisi atau diberikan feedback secara langsung gitu. Kalau di bahasa tulisan itu berbeda. Lalu keterpisahan dari konteks. Bahasa tulisan ini seringkali berdiri sendiri tanpa konteks nonverbal seperti intonasi, ekspresi wajah, dan syarat tubuh yang untuk mendukung bahasa lisan dan tubuh biasanya. Ini berarti penulis harus lebih eksplisit dalam menyampaikan makna. Oke, ini adalah salah satu karakteristiknya yang mana bahasa tulisan ini harus menyertakan konteks yang menyeluruh agar para pembacanya itu tidak kehilangan konteks atau arahan dari isinya, karena tidak ada konteks nonverbal yang mendukung. Kalau di bahasa lisan ada intonasinya, ketika intonasi dinaikkan itu berarti lebih maknanya ada lebih penting gitu, atau ekspresi wajah ketika kita mengernyitkan dahi bisa dibilang ya kita itu sedang mengungkapkan kekesalan atau kemarahan terhadap isi yang sedang kita sampaikan. Dan berbeda dengan bahasa tulisan yang mana tergantung dari yang baca sebenarnya ya. Maka itu harus diberikan konteks yang jelas di sini dan penulisnya harus lebih eksplisit dalam menyampaikan. Lalu ada ketergantungan pada sistem tulisan. Jadi bahasa tulisan ini memang bergantung pada sistem tulisan tertentu seperti alfabet, aksara, kanji, Arabik, dan lain sebagainya. Yang mana ini memerlukan pembelajaran dan pemahaman tentang sistem untuk dapat membaca dan menulis secara efektif. Jadi bisa dikatakan bahasa tulisan ini mempunyai versi-versi juga, versi bahasa di setiap tempat atau setiap negara, dan cenderung untuk tidak disatu padukan ya, seperti bahasa lisan. Yang mana kalau bahasa lisan itu
ketika kita bisa ngomong Indonesia, kita campur dengan Inggris, dicampur dengan Jepang atau dengan Korea dalam satu kalimat yang sama, itu masih bisa ditangkap. Tetapi lain halnya dengan bahasa tulisan. Oke, selanjutnya keterbacaan. Dalam bahasa tulisan, kejelasan visual dari teks sangat penting. Ini termasuk penggunaan tanda baca, pemisahan paragraf, dan aspek lain dari tata letak yang membantu pembaca memahami teks. Jadi, dalam karakteristik keterbacaan ini dibutuhkan kreativitas juga dari penulis untuk melihat apa sih yang di-highlight oleh penulis. Jadi, kalau dalam bahasa lisan itu ada intonasi atau mimik wajah, di bahasa tulisan itu terdapat penebalan, garis bawah, pemisahan paragraf, dan lain sebagainya untuk menekankan dari isi komunikasi kita tersebut. Lalu ada karakteristik selanjutnya, yaitu kontrol pembaca. Pembaca memiliki kontrol lebih besar atas proses membaca daripada pendengar dalam percakapan bahasa lisan. Mereka dapat membaca dengan kecepatan mereka sendiri, kembali ke bagian sebelumnya, atau melompati bagian tertentu. Ini pun sama seperti bahasa-bahasa lainnya, yang mana di sini ditekankan kepada pembacanya atau lawan komunikasi kita, yaitu mereka mempunyai seperti bisa kita bilang klasifikasinya masing-masing. Bisa berdasarkan umur, pendidikan, profesi, gender, tempat tinggal, negara, dan lain sebagainya dalam hal memahami tulisan dan karakteristik mereka dalam membaca tulisan. Maka itu diperlukan juga yang sebelumnya, yaitu konteks, penekanan konteksnya dan keterbacaannya. Lalu ada keterpisahan ruang dan waktu. Bahasa tulisan memungkinkan komunikasi melintasi ruang dan waktu. Pesan yang ditulis dapat dibaca oleh seorang yang berada di lokasi yang jauh atau pada waktu yang berbeda di saat pesan itu ditulis. Jadi ini keunggulannya bahasa tulisan karena memakai media untuk merekam apa isi tulisan tersebut. Ya, bisa dikatakan kertas, mungkin kalau zaman dulu ada dari batu, daun, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu adalah keseragaman. Bahasa tulisan cenderung lebih seragam dan konsisten dalam penggunaannya dibanding dengan bahasa lisan yang seringkali dipengaruhi oleh dialek, aksen, dan variasi individu. Ya, ini juga beda ya, yang cukup terlihat dari bahasa tulisan dan bahasa lisan, yaitu tentang keseragamannya. Karena ketika tulisan itu dibuat dan dibaca, pembaca itu dapat membacanya dengan berbagai macam cara membaca, tergantung dari aksennya, dialeknya, bagaimana dia lingkungannya tumbuh gitu, dan lain sebagainya. Jadi mungkin ketika contoh ya, ada kata pemberdayaan, mungkin ada juga orang yang bacanya pemberdayaan atau pemberdayaan. Jadi sini adalah pembacaan dari e-nya ya. Yang mana ini bisa beda-beda ya, e, dan lain-lainnya. Makanya dibutuhkan konteks dalam tulisan ini, yang mana akan membantu kita untuk memilih cara baca apa yang sesuai. Dan di bawah adalah flow dari bahasa tulisan, yaitu dari si penulis akan mengkomunikasikan isinya itu dari pikirannya melalui alat geraknya seperti tangan, dan dibantu dengan alat seperti pulpen, pensil, atau kuas, pahatan, dan lain sebagainya,
yang akan dituangkan ke media tulis seperti kertas, batu, dan lain sebagainya. Media tulis ini adalah sarana yang sangat penting dan membedakan bahasa tulisan dengan bahasa lisan dan si bahasa tubuh yang akan membuat permanensinya di media tulis ini. Lalu ada pembaca yang membaca dari media tulis ini, dan membacanya seperti sudah dijelaskan di atas ya, bisa berbeda-beda, maka itu tergantung dari kualitas tulisan yang ditulis oleh penulis ini. Oke, sekian untuk bahasa tulisan. Thank you.